Martin Lucas Simanjuntak kian galak, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pernah baku tembak. Kalau kita berbicara fakta, itu harus ada didukung dengan bukti. Ya, bukti-bukti yang rekan ini maksudkan kan belum disajikan di persidangan, ya. Tapi sudah ada bukti yang disajikan di depan persidangan, buktinya itu patah, tidak ada dugaan kekerasan seksual. Proteksi harga diri keluarga, pelecehan seksual terhadap istri, ya. Artinya dengan begitu seolah-olah ingin mengatakan bahwa oh, ini Sambo ini bukan orang yang jahat-jahat banget karena dia memproteksi keluarganya, atas nama keluarganya. Makanya kan dibangun juga narasi, oh Joshua ini, kemarin pertanyaan penasihat hukumnya kan, oh Joshua ini orang yang nggak bener lah gitu dalam tanda petik kan dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah ini kan satu rangkaian untuk meringankan hukumannya. Nah kalau misalnya itu nggak terbukti, maka hukumannya akan bertambah berat. Kenapa? Bahwa klien Anda membunuh anak klien kami, itu buktinya untuk menghilangkan bukti-bukti. HP-nya diambil, dari Bu Putri pada ya, barang-barang bukti dilenyapkan, nah, ini salah satu melibatkan instrumen kekuasaan untuk melakukan obstruction of justice, itu lebih dari bukti. Usai kesaksian para saksi yang dianggap menyudutkan Brigadir J, kuasa hukum Martin Lucas Simanjuntak kian terlihat galak. Ia kecewa dengan pernyataan sejumlah saksi dalam persidangan kasus kematian anak kliennya, Brigadir J. Sebab pernyataan para saksi dinilai Martin sebagai upaya yang tidak lain hanya untuk membunuh karakter dari Brigadir J. Usaha-usaha yang dilakukan para kuasa hukum dalam kasus tewasnya Brigadir J memang sangat mencolok. Dari pihak Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo yang diwakili dua mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Sementara dari pihak keluarga mendiang Brigadir J, yang diwakili dua Simanjuntak yakni Kamarudin dan Martin Lucas. Dalam sejumlah diskusi di luar sidang yang membahas mengenai jalannya persidangan, perdebatan kerap terjadi antara Martin Lucas dan Febri Diansyah. Keduanya mempunyai argumentasi yang mumpuni untuk disampaikan dengan konstruksi berpikir serta narasi yang mereka miliki. Perang opini dari kedua kuasa hukum ini memang kurang efektif menggeser apa yang terlanjur diyakini publik. Namun dalam kerangka proses pembelaan terhadap para klien masing-masing, hal tersebut terbilang lumrah. Ketidakcocokan antara Febri Diansyah dengan Martin Lucas terjadi justru sewaktu anggapan tentang pribadi Brigadir J mewarnai timeline media. Tanpa uji psikologis, enak banget ngomong kalau anak klien saya, Brigadir J itu berkepribadian ganda, sanggah Martin, tegas. Martin juga menambahkan jika benar Brigadir J memiliki kepribadian ganda, apakah ada hukum yang membenarkan untuk dibunuh? Kepribadian ganda atau multiple personality disorder jelas persoalan kejiwaan, dan bagi seorang penegak hukum kesehatan jiwa atau KSWA adalah keharusan. Martin menyinggung soal curhatan Brigadir J kepada Yuni, kakaknya tentang peristiwa baku tembak yang ia duga Ferdy Sambo dengan Putri Chandrawati di tahun 2021. Waduh, ternyata ada hubungan yang aneh juga antara bapak dengan ibu, masa mereka tembak-menembak di rumah, keluh Joshua kepada Yuni ketika itu. Informasi ini sengaja disimpan Martin karena alasan norma, tetapi ketika kepribadian Brigadir J terus dikupas, Martin jelas tidak ikhlas. Demikian seperti dilansir ayojakarta.com dari kanal YouTube Kori Official pada tanggal 18 November tahun 2022.